Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul merupakan perusahaan herbal terkemuka di Indonesia yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Berangkat dari kekayaan alam Indonesia, Sido muncul mengembangkan produk-produk berbasis herbal dengan mengedepankan kualitas, inovasi, dan keberlanjutan dalam setiap proses bisnisnya. Dalam menjalankan operasionalnya, Sido muncul tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kinerja keuangan, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosial. Komitmen tersebut tercermin melalui berbagai praktik keberlanjutan yang mencakup pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan dan perubahan iklim, perusahaan dihadapkan pada tuntutan untuk menyajikan informasi yang transparan, relevan, dan dapat diandalkan, khususnya terkait dampak keberlanjutan terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Menjawab tantangan tersebut, standar pelaporan keberlanjutan global seperti IFRS S1 dan IFRS S2 hadir sebagai acuan dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan dan risiko iklim yang terintegrasi dengan aspek keuangan. Sebagai perusahaan yang telah secara konsisten menerbitkan Sustainability Report, PT Sido muncul menunjukkan langkah awal yang penting dalam praktik pelaporan keberlanjutan. Namun, seiring dengan berkembangnya standar dan ekspektasi pemangku kepentingan, diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai sejauh mana praktik yang telah dijalankan tersebut telah selaras dengan ketentuan IFRS S1 dan IFRS S2 yang diadopsi di Indonesia melalui PSPK 1 dan PSPK 2. Oleh karena itu, analisis kesiapan implementasi standar pelaporan keberlanjutan menjadi relevan untuk dilakukan. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap standar, tetapi juga untuk melihat peluang penguatan dalam mengintegrasikan isu keberlanjutan dan iklim ke dalam strategi bisnis serta pengambilan keputusan manajemen. Melalui video ini, kami akan memberikan pemaparan untuk memahami secara singkat praktik keberlanjutan yang telah dijalankan oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul sebagai dasar dalam pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya, hasil analisis kesiapan implementasi IFRS S1 dan IFRS S2 akan dipaparkan secara sistematis melalui slide presentasi yang telah kami susun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait analisis kesiapan implementasi IFRS S1 dan S2 pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul yang mengacu pada PSPK 1 dan 2, di mana analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kesiapan perusahaan dalam keberlanjutan dan risiko iklim yang saat ini menjadi fokus utama dalam pelaporan korporasi modern. Mungkin yang selanjutnya kita akan
memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok kami ada terdiri dari Sasmaya Radita dengan NIM 142, yang kemudian dilanjut dengan Fadia Dwi Aulina dengan NIM 145, dan ada saya sendiri Laila Rahmadianti dengan NIM 146, kemudian ada Karlina Permata Indah Silaban dengan NIM 153, dan ada Nayef Haris Putra dengan NIM 179. Baik, sebelum kita memasuki terkait analisis implementasi IFRS dan PSPK pada PT Sido Muncul, kita akan membahas terkait standar pelaporan keberlanjutan terlebih dahulu, di mana dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap isu keberlanjutan dan perubahan iklim mengalami peningkatan yang signifikan, di mana investor, regulator, dan pemangku kepentingan tidak lagi hanya menilai kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan, sosial, serta risiko iklim yang berpotensi mempengaruhi nilai perusahaan di masa depan. Untuk menjawab hal tersebut, kebutuhan terkait secara global maupun internal, diterbitkanlah standar IFRS S1 dan S2 yang kemudian diadopsi di Indonesia sendiri melalui PSPK yang dijadikan sebagai pedoman pelaporan keberlanjutan. Oleh karena itu, analisis kesiapan perusahaan menjadi penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan standar pelaporan keberlanjutan berbasis finansial. Mungkin yang selanjutnya terkait analisis lebih lanjut pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait apa itu pengertian PSPK 1 dan PSPK 2. Nah, PSPK 1 itu merujuk pada IFRS S1 yang mengatur pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan secara umum. Nah, sedangkan PSPK 2 itu mengacu pada IFRS 2 yang berfokus pada pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim. Nah, kedua standar ini sangat penting melengkapi dalam membangun pelaporan keberlanjutan yang relevan dan material. Baik, PSAK 1 maupun PSK 2 itu memiliki 4 pilar utama dalam pengungkapan, yaitu tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan metrik target. Sedangkan untuk PSAK 2 juga memiliki 4 pilar, yaitu tata kelola risiko, strategi risiko, manajemen risiko, dan metrik dan target risiko. Untuk hasil kesiapan PSPK 1 yaitu dalam konteks perusahaan itu telah menstruktur governance yang jelas meliputi direksi, dewan komisaris, serta komite pendukung. Yang kedua, kebijakan dan komitmen berkelanjutan telah dituangkan dalam strategi perusahaan dan dilaporkan dalam Sustainability Report. Yang ketiga, pengelolaan isu keberlanjutan telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan manajemen. Nah, untuk implementasi kesiapannya itu, yang pertama, perusahaan telah siap secara struktural dan kebijakan, dan yang masih perlu dikuatkan yaitu pada pengungkapan berbasis finansial. Selanjutnya ialah hasil kesiapan dari aspek strategi, di mana dari aspek ini perusahaan telah mengidentifikasi risiko dan peluang keberlanjutan yang berpotensi mempengaruhi prospek bisnis. Risiko dan peluang tersebut juga telah dikaitkan dengan jangka waktu pendek, menengah, dan panjang dalam perencanaan strategis. Kondisi ini menunjukkan kesiapan perusahaan dalam mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam strategi bisnis. Namun demikian, perusahaan masih perlu memperkuat pengungkapan mengenai dampak finansial dan risiko dan peluang keberlanjutan tersebut. Selanjutnya dari aspek manajemen risiko, di mana pada aspek ini perusahaan telah mengidentifikasi berbagai risiko keberlanjutan yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan operasional seperti ketersediaan bahan baku herbal, dampak lingkungan dari proses produksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Risiko-risiko tersebut telah dikelola melalui sistem manajemen risiko perusahaan yang terintegrasi. Secara sistem dan proses, perusahaan dinilai telah siap, namun masih perlu dikuatkan mengenai keterkaitan antara risiko keberlanjutan dengan risiko finansial. Next. Selanjutnya,
mengenai indikator dan matriks, di mana PT Sido Muncul telah mengungkapkan indikator dan target keberlanjutan secara kuantitatif yang mencakup konsumsi energi dan air, pengolahan limbah dan emisi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengembangan karyawan. Target dan realisasi kinerja disajikan secara konsisten dalam sustainability report. Hal ini menunjukkan kesiapan perusahaan dalam penyediaan data keberlanjutan, meskipun integrasi antara metrik keberlanjutan dan dampak finansial material masih perlu ditingkatkan. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai kesiapan PSPK 2 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni hasil dari PSPK 2 pada aspek tata kelola risiko iklim. Dalam aspek tata kelola risiko iklim, perusahaan telah mengungkapkan pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan risiko dan peluang iklim, termasuk informasi mengenai kompensasi dan mekanisme pelaporan kepada organ tata kelola. Secara struktural, perusahaan dinilai telah siap, namun penguatan masih diperlukan, terutama dalam bentuk bukti kuantitatif terkait kompetensi iklim serta mekanisme evaluasi kinerja terkait isu iklim. Selanjutnya ada pada aspek strategi iklim, perusahaan telah mengidentifikasi isu iklim yang relevan secara strategis dan menerapkan prinsip materialitas. Isu iklim juga telah dikaitkan dengan horizon waktu jangka pendek, menengah, dan panjang dalam perencanaan strategis. Strategi iklim perusahaan tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga memengaruhi arah kebijakan dan keputusan strategi manajemen. Meski demikian, kuantifikasi dampak finansial dari skenario dan risiko iklim masih perlu diperkuat. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pada manajemen risiko iklim. Di sini perusahaan telah mengidentifikasi risiko terkait iklim yang berkaitan dengan energi, emisi, dan juga penggunaan air. Risiko-risiko tersebut juga telah dikelola melalui sistem manajemen risiko yang terintegrasi dan telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan manajemen. Sehingga di sini perusahaan dinilai siap dari sisi sistem dan proses, namun masih perlu penguatan pengungkapan berbasis klasifikasi risiko iklim, baik risiko fisik maupun risiko transisi. Selanjutnya terakhir ada matriks dan target iklim pada PSPK 2. Di sini perusahaan Sido Muncul telah mengungkapkan pengukuran emisi gas rumah kaca secara kuantitatif, termasuk total emisi dan intensitas emisi. Pengungkapan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan emisi. Namun, pengungkapan tersebut belum sepenuhnya memenuhi tujuan PSPK 2 karena keterkaitan antara matriks iklim dengan risiko dan peluang finansial serta implikasinya terhadap penilaian nilai perusahaan masih perlu ditingkatkan. Jadi, secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul telah memiliki tingkat kesiapan yang cukup baik dalam mengimplementasikan standar pelaporan keberlanjutan berdasarkan PSPK 1 dan PSPK 2 yang mengacu pada IFRS S1 S2. Namun, masih terdapat area yang perlu ditingkatkan, khususnya pada pengungkapan yang mengaitkan isu keberlanjutan dan iklim. Sehingga, dengan melakukan penguatan pada aspek tersebut, PT Sido Muncul diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutannya sehingga lebih selaras dengan tujuan dan substansi IFRS S1 dan S2 serta mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan secara lebih komprehensif. Sekian hasil pemaparan analisis kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami terkait analisis kesiapan implementasi IFRS yang mengacu pada pedoman standar pelaporan keberlanjutan keuangan PSPK 1 dan 2. Mungkin itu saja dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.